warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rahendra di channel Randira Network. Bagi kalian yang belum tahu, channel ini adalah channel baru sekitar 2 hari saya buat. Sengaja saya buat juga supaya mempermudah informasi buat semua orang, terutama buat siswa-siswa saya yang nanti akan mempelajari semua kontennya lewat video ini. Karena kita tahu ya, sudah sekitar 2 minggu ini pembelajaran semua, pekerjaan semuanya berasal dari rumah. Karena kita tahu semakin hari semakin memuncak fenomena dari COVID-19 ini. Jadi sekaligus saya mengingatkan juga buat kalian, buat teman-teman, buat para peserta didik juga supaya lebih menjaga diri, makan makanan yang bergizi, jangan lupa minum air putih yang banyak, karena semua virus ini semuanya berasal dari udara gitu. Nah, ini juga berkaitan nanti dengan materi kita yang nanti akan saya bahas di video pertama ini, yaitu pembahasan tentang iklim, dan juga mulai dari definisi iklim sampai ke klasifikasi iklim, jenis-jenisnya itu kayak gimana. Oke. Sebelumnya video ini adalah video yang pertama kali dibuat, jadi harap dimaklum ya kalau misalkan ada kesalahan kata atau sayanya masih agak grogi nih, jadi mohon dimaklum aja lah gitu ya. Oke, sebelum masuk ke konten, saya ingin mengingatkan dulu kepada kalian semua, selama seminggu ini ada suatu fenomena yang aneh sekaligus juga nyata, dan itu fenomenanya juga sangat keren juga. Saya sampai terkagum-kagum karena fenomena ini mungkin jarang sekali terjadi ya di bumi kita ini sekarang. Kaitannya nanti dengan penurunan jumlah polusi, penurunan jumlah polutan yang sekarang lagi sangat-sangat drastis gitu turunnya. Ya mungkin diakibatkan karena lockdown dari beberapa negara, juga dari kita juga sekarang lagi mengalami yang namanya isolasi. Jadi mungkin semua jenis kendaraan, baik itu kendaraan bermotor atau kendaraan yang lainnya, mungkin semuanya dihentikan. Dan ternyata hal itu juga berpengaruh terhadap kondisi iklim kita, kondisi atmosfer kita sekarang berpengaruh gitu. Jadi ada beberapa berita yang menampilkan kalau misalkan kondisi atmosfer kita itu betul-betul kadar berbahayanya itu turun. Oke, sebelum ke materi, karena ini video pembelajaran, maka saya akan bagi dulu nih tahapan dalam pembelajaran ini gimana. Jadi nanti saya akan memberitahu dulu definisi dari iklim sampai ke klasifikasinya. Nah, nanti di akhir pembelajaran atau di akhir video ini akan ada tes. Nah, tes ini akan nanti kalian jawab. Nah, cara menjawabnya kayak gimana? Tonton terus lah, kan gitu. Nah, masuk ke konten. Materi kita hari ini sebenarnya iklim. Karena materi-materi yang sebelumnya kan sudah kalian pelajari secara mandiri kan. Oke, apa itu iklim? Dan apa kaitannya dengan materi atau fenomena akhir-akhir ini? Jika kita berbicara iklim, itu sudah pasti berbeda dengan cuaca, karena dua hal ini adalah hal-hal yang saling berkaitan satu sama lain. Kita jika berbicara mengenai cuaca, berarti kalau cuaca itu sifatnya sementara tuh, artinya luas wilayahnya pun gak terlalu luas dan sifatnya tidak permanen. Contoh, musim hujan atau kemarau. Nah, berbeda dengan iklim. Kalau iklim itu nanti sifatnya menyeluruh, artinya luas wilayah yang dicangkupnya sangat luas dan sifatnya juga permanen, artinya dalam waktu tempo yang sangat lama. Nanti iklim akan dibagi jadi 5. Ada iklim tropis, ada iklim sedang, ada iklim dingin, lalu ada iklim laut, sampai ke iklim kutub. Nah, apa yang membedakan kelima iklim ini? Kelima iklim ini dibedakan dari 3 faktor. Yang pertama, jika suatu wilayah di permukaan bumi ini memiliki garis lintang yang berbeda, maka iklimnya pun pasti berbeda. Indonesia berada di lintang 0. Lintang 0 artinya dia khatulistiwa dan pasti iklimnya tropis. Inggris atau Eropa
itu berada di lintang 23,5 derajat, maka dia masuk ke dalam jenis iklim dingin. Contohnya seperti itu. Jadi faktor-faktor yang membedakan suatu wilayah itu dilihat dari 3 hal. Yang pertama dari garis koordinat itu tadi, yang kedua dari suhu, dan yang ketiga dari sudut datangnya sinar matahari. Karena di beberapa negara matahari itu nggak sampai ke atas kepala kita. Jenis-jenis iklim. Menurut teori, iklim itu terbagi jadi 5 teori atau 5 ahli yang meneliti tentang iklim. Cuman kita fokusnya 3 aja ya. Yang pertama itu adalah iklim Köppen, yang kedua adalah Junghun, yang ketiga adalah Smith-Ferguson. Ketiga iklim ini sudah kalian bahas sebelumnya atau sudah kalian baca sebelumnya, cuman saya ingin memperdalam lagi sedikit. Köppen itu membagi iklim jadi 5. Dia membaginya berdasarkan abjad. Köppen ini seorang ahli meteorologi dari Jerman, dan dia sudah sangat piawai sekali dalam membagi iklim di beberapa negara di dunia ini. Bahkan ada beberapa negara yang pakai Köppen ini sebagai penentu iklim dunia. Jadi Köppen itu membagi iklim menjadi 5 dengan menggunakan abjad A, B, C, D, E. A itu menerangkan bahwa iklimnya itu adalah iklim tropis, sedangkan B itu adalah menerangkan kalau iklimnya itu adalah iklim subtropis atau bisa dikatakan dingin atau panas. Yang C itu termasuk ke dalam iklim kering, yang D nya dingin, yang E nya adalah kutub. Itu Köppen. Nanti bisa kalian bahas sendiri. Yang kedua adalah iklim Junghun. Junghun itu secara nama dia itu kayak orang Korea sebenarnya, cuman padahal dia itu adalah orang Eropa, dan dia meninggal di Indonesia, bahkan kuburannya pun ada di Lembang. Jadi kalau Junghun berbeda dengan Köppen. Junghun membagi iklim di suatu daerah itu berdasarkan ketinggian dan jenis-jenis tanamannya. Bisa dilihat nanti di gambar ya, seperti itu. Jadi mulai dari ketinggian 0 sampai nanti ketinggian di atas 2500 meter di atas permukaan laut. Dibagi berdasarkan ketinggian dan juga tanamannya. Di ketinggian 0 tanamannya apa, di ketinggian 500 nanti tanamannya apa, seterusnya. Selanjutnya itu adalah iklim Smith-Ferguson. Nah, beda sendiri nih. Kalau Smith-Ferguson mungkin ahli fisika ya, bahkan dia membagi iklim berdasarkan hitung-hitungannya cukup banyak, jadi agak sedikit membingungkan. Yang jelas kalau Smith-Ferguson itu membagi iklim berdasarkan curah hujan. Dalam 1 tahun itu suatu negara misalkan hujannya berapa lama, kemaraunya berapa lama. Nah, nanti masuk ke dalam rumus. Nah, ini yang membetekan, itu sebenarnya masuk ke rumus, yaitu jumlah bulan kering dibagi jumlah bulan basah dikali 100. Keluarlah hasilnya titik berapa persen. Nah, masuklah di klasifikasi dari iklim Smith-Ferguson. Oke, masuk ke tes lisan nih. Tes lisannya simple, cara menjawabnya juga gampang. Apa yang harus disiapkan? Cukup nyiapin handphone aja deh, karena nanti cara menjawabnya pun kalian lewat video sama kayak saya, karena saya pun gak mau bikin video sendiri, harus juga kalian nanti cara ngejawabnya ya. Nah, cara menjawabnya simple, kalian tidak perlu menulis atau apa, cukup langsung jawab, dan cara menjawabnya langsung lewat membuat video seperti ini. Saya akan kasih clue-nya, nanti kalian yang jawab. Nomor 1, corona itu virus, sedangkan cuaca itu adalah fenomena. Apa ya hubungannya antara corona sama cuaca? Nomor 2, dia adalah salah satu unsur cuaca iklim. Ukurannya besar, mampu berganti-ganti warna. Dia bikin gerah. Siapa dia? Nomor 2 itu. Nomor 3, mengapa ya di pantai terasa gerah? Coba jelaskan. Dan nomor 4, jelaskan pantun tapi berkaitan dengan perubahan iklim atau pemanasan global. Harus ada kata-kata badai, El Nino, dan hujan. Gitu aja ya. Sekian dari saya.
Sekali lagi ini adalah channel terbaru saya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Tunggu lagi di stay tune terus di channel-channel berikutnya atau di video-video berikutnya. Jangan lupa subscribe nanti kalau di YouTube, dan jangan lupa nanti ditonton di IG dan juga di live. Dikit promosi ya. Oke, terima kasih banyak. Jaga kesehatannya. Salam buat keluarga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.